Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema Zuhud kepada Dunia. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Selamat menyaksikan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha teliti menyaksikan segala-galanya dengan sempurna. Tidak ada satupun yang luput, tidak ada satupun yang lepas dari pengetahuan Allah, dari kekuasaan Allah, dari genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang yang selalu terpesona kepada kemahaagungan Allah, sehingga kita tidak terpesona berlebihan kepada ciptaan. Karena terjadinya kekaguman kita kepada ciptaan Allah karena belum mengenal Allah dengan baik. Siapapun yang meyakini Allah dengan baik, pasti dia akan memiliki sikap yang mengagumkan, menakjubkan. Dan inilah yang harus kita mohon kepada Allah, dan kita ikhtiar untuk mendapatkannya. Bagaimana mendapatkan kecintaan Allah dan bagaimana mendapatkan kecintaan manusia? Mudah-mudahan keterangan ini bermanfaat. Silakan Ustaz, nomor berapa? 241. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Tazkiran dan Al-Quran. Sesungguhnya Allah sengaja tempat kerusakan dan sumber kerusakan untuk menjadikan engkau terhadap dunia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ijhad fi dunya muhibba Allah, wa tadbi ma'inda nas, muhibba nas." Jauhkanlah diri dari dunia. Niscaya Allah akan suka kepadamu. Dan jauhkan diri dari hak orang, niscaya disukai oleh orang. Jadi Allah yang maha agung, yang maha indah, pencipta jagat semesta ini, menciptakan bumi yang sangat kecil ini dibanding alam, adalah tempat tinggal kita sementara, tempat mampir. Kecil sekali dibanding matahari itu sudah mungil. Oh, apalagi dibanding matahari yang besar, udah kecil, apalagi di galaksi Bima Sakti ini kecil, tidak ada apa-apanya. Ini masjid ini dihitung besar, tapi di daerah Cibubur saja udah kecil, apalagi di Bandung, apalagi di tataran dunia sudah tidak ada apa-apanya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung, maha indah, menjadikan dunia tempat mampiri ini penuh dengan hiruk pikuk. Ya, seperti kita lihat ya, ada wabah, ada peperangan, ada korupsi, ribet. Di dunia ini begini, belum lagi ada yang membantah, ada yang saling menghina, saling mengejek, hiruk pikuk, belum ada inflasi dan sebagainya. Memang begini dunia ini, tempatnya hiruk pikuk. Jangan aneh. Supaya apa? Ya, supaya kita tidak kesengsrem, tidak terpikat oleh duniawi ini. Jadi harus bagaimana? Ijhad fid dunia, harus zuhud terhadap dunia. Seperti apa orang yang zuhud terhadap dunia ini? Banyak pendapat para ulama, tapi diantaranya adalah orang yang zuhud terhadap dunia itu adalah lebih yakin dengan apa yang ada dalam genggaman Allah daripada apa yang ada dalam genggaman dirinya. Sederhananya begitu. Jadi kita punya berlian, kita punya tabungan sekian triliun, tidak jadi sandaran, tidak jadi kebanggaan, tidak merasa mulia, tidak terpikat untuk melekat, karena hatinya lebih terjamin dengan apa yang ada dalam kekuasaan Allah. Ini di antara pernyataan yang rasa lebih mudah dipahami. Jadi bukan tidak punya dunia, bukan tidak punya harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, tetapi bukan itu yang jadi sandarannya. Bukan dunia yang digenggamnya yang membuat dirinya merasa aman, merasa mulia, merasa selamat, tidak.
Dia hatinya lebih yakin dengan apa yang ada dalam genggaman Allah. Dan Allah menggenggam segalanya. Jadi walaupun dia kaya, dia tidak merasa terjamin kehidupannya dengan kekayaannya, karena mudah saja bagi Allah mengambil kekayaannya atau mengambil kemampuannya menikmati kekayaan. Bikin lumpuh saja atau sakit, gak ada gunanya. Ini ada seorang sahabat yang ujiannya keluarganya ada yang sakit. Sampai berkata begini, "Aa, kalau saja ada pel yang bisa menyembuhkan keluarga saya ini, satu pelnya 1 miliar saya beli." Tapi udah tidak ada. Pernah lihat sebuah tayangan juga di YouTube bagaimana seorang di Tiongkok yang menghambur-hamburkan hartanya di rumah sakit, uangnya disebarkan karena merasa ini uang tidak ada gunanya. Dia kanker stadium tinggi dan tidak terbantu oleh adanya uang. Nah, orang yang zuhud tidak harus seperti itu. Dia bisa punya kekayaan, dia punya istana, dia punya tabungan, dia punya jabatan, kedudukan tinggi, tapi hatinya tetap saja yang menjamin saya adalah Allah, yang melindungi saya adalah Allah, yang bisa memuliakan saya adalah Allah, yang bisa menyelamatkan saya adalah Allah, bukan apa yang ada dalam genggamannya. Maka kalau sudah begini, ini dia dicintai Allah, karena dia tidak menduakan Allah dengan dunia yang ya cuman sebentar ini. Jadi tidak ada kaitan antara zuhud dengan kekayaan. Orang kaya bisa zuhud, orang miskin bisa tidak zuhud. Ini ada orang pengusaha punya toko emas di pasar. Tiap menjelang azan, dia tutup tokonya. Diajak karyawannya sholat. Baru buka lagi sesudah selesai sholat. Tidak berlebihan di dalam berjualannya, tetap dia dagang, untung. Tapi dia segera bersihkan. Hartanya tidak mau ternoda, ada zakat yang tertunda. Dia banyak sedekah dan nolong orang. Bandingkan dengan ada tukang juga di sana. Maaf ya, ini katakanlah dagang sayuran, ini pas yang di sini menyebut sayuran, tidak semuanya begini. Berangkat, mau jualan, mau belanja, berangkat duhur, asar bablas karena belanja, maghrib menyiapkan dagangan, isya mulai berdagang karena malam, pulang-pulang habis subuh juga lagi sibuk dagang, lalu tidur, duhur bablas, untungnya cuma sedikit. Mana kira-kira yang lebih zuhud? Nah, kurang lebih begitulah. Pernah dengar sebuah ceramah seperti itu, kalau tidak salah Pak Ustadz Antonia Syafi'i yang ceramah ini ya, bahwa zuhud itu bukan masalah ada tidak adanya dunia, tapi siapa yang jadi sandarannya. Nah, kalau gitu orang zuhud, dia tetap saja dia punya tabungan, dia habis tabungannya, dia sama saja karena dia merasa lebih yakin dengan apa yang Allah jaminkan. Ada seorang ulama juga mengatakan hal yang sangat bagus sekali, bahwa apakah orang yang zuhud ini tidak bekerja? Oh, dia bekerja normal saja, karena bagi kita bekerja itu adalah ibadah. Apa yang Allah sukai, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangat, bersungguh-sungguh dengan apa-apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah tolong kepada Allah dan janganlah merasa lemah. Jadi orang zuhud bukan dari pakaian. Gimana pakaian sederhana? Apakah orang yang pakaian sederhananya pasti zuhud? Belum tentu. Karena orang yang zuhud termasuk dia tidak rindu pengakuan, pujian, penghargaan, kekaguman orang. Nah, kalau kita masih senang dengan penilaian itu, bisa jadi kesederhanaan kita tuh adalah bagian daripada cari kekaguman orang. Ingin diakui, oh ini orangnya sederhana, oh ini orangnya tawadu. Jadi palsu, sederhana kita tuh sebetulnya bukan zuhud, tapi sama saja itu dengan orang yang pencari pujian. Dia merendahkan diri dalam rangka mengangkat diri lah begitu. Jadi tidak identik yang pakaiannya serba sederhana itu mencari keridhaan Allah. Ada yang mencari penilaian orang. Oh itu mah tawadu. Termasuk dalam berkata ya, saya mau orang yang fakir ilmu, bodoh. Ini sepertinya tawadu ya. Padahal di hatinya itu
Ngarep-ngarep orang tuh mengakui dirinya tuh orang tawadu. Ini kan acting. Udahlah, kalau merasa bodoh nggak usah disebut-sebut ya. Nah, hadirin sekalian, kerinduan dipuji, diakui, dihargai, itu juga merusak kezuhudan. Karena itu sudah bagian dari duniawi itu. Ketamakan akan pengakuan orang. Jadi gimana artinya pusing sekali kan? Nggak usah pusing, penting fokus ke Allah ya. Terjadinya gagal zuhud itu karena fokusnya bukan selain Allah. Mau dikasih berapa aja oleh Allah ya terima. Waktunya diambil oleh Allah ya ridho ya. Tidak lengketlah dunia ini di hatinya. Ikhtiar mah sempurna dan tidak harus ikhtiar maksimal itu menghasilkan banyak. Karena bagi kita ikhtiar itu adalah amal soleh kita. Tidak harus ya menjadi kaya, tidak harus. Rasulullah mah lebih takut kekayaan yang dibuka dunia oleh Allah kepada kita karena bisa membuat kita cinta dunia. Nah, hadirin sekalian, nah ini salah satu bentuk kecintaan kita ke duniawi ya. Misal ada yang ditakdirkan jadi diuji oleh Allah jadi penceramah seperti inilah. Ini kan ujian ya. Kemudian diundang di gedung MPR, Istana Negara, Mabes, markas besar. Kemudian ada rasa gimana gitu. Nah, berarti kita udah menganggap, tapi ketika diundang di tolong itu nanti hadir ya di dalam pembangunan musola. Coba judulnya aja pembangunan. Kemudian musola. Dan yang lebih ngenes musolanya tuh namanya Al-Ikhlas. Aduh. Dan yang hadirnya tuh ternyata para pemulung ya, yang itu karena itu di daerah yang sederhana. Kemudian asa gimana? Nah itu apa yang membedakan? Kenapa harus bangga diundang ke Mabes? Bukan tidak boleh diundang ya. Kenapa ke musola, pembangunan musola Al-Ikhlas jadi adan ini di Legok Nyenang daerahnya tuh Cikemeh yang pojok dan turunan serta licin. Ayo, yang menilai dakwah kita tuh siapa? Kalau di sana Allah yang menilai, di sini Allah yang menilai. Didengar para jenderal, Allah yang menilai. Didengar saudara kita yang duafa, Allah yang menilai. Kalau sibuk dengan penilaian Allah sama saja. Mau datang ke Istana Lempeng, mau ke sana lempeng karena sama-sama Allah yang menilai. Di sana tabligh akbar 100.000 orang, di sini tausiah hanya 5 orang, 3 orang. Di sana yang menilai Allah, di sini yang menilai Allah. Kalau kita merasa bangga, didengar banyak orang, didatangi para pejabat, didatangi para tokoh, kemudian merasa terhina atau kurang gimana gitu, itu berarti dunia tuh masih di hati. Jadi ujian itu hadirin, kita kumpul dengan para tokoh-tokoh penting dalam urusan dunia ya. Kemudian kita tuh merasa menjadi spesial, padahal diundang ya cuman sekali-kalinya itu. Tapi fotonya seakan-akan kita tuh hebat. Bukan tidak boleh punya dokumentasi itu ya, tapi ya biasa sajalah. Dan yang menilainya juga Allah. Kalau kita merasa ngangkat hanya karena orang-orang kaya, artis-artis, orang-orang YouTuber terkenal, terus kita merasa jadi ikut keren gitu, nah itu berarti masih kurang sibuk dengan penilaian Allah. Ada juga misalkan santri dijemput pakai mobil bagus ya, nebeng, terus dia merasa keren, terus berusaha dadahnya lama, manggil-manggil orang, jendela dibuka begitu. Padahal setiap orang tahu dia nebeng ya. Kenapa? Ini latihan zuhud dari sini ya. Ini serius hadirin. Astagfirullahaladzim. Cerita sedikit tentang dulu boleh? Dulu sebelum dapat hidayah taufik Allah belajar agama. Ini mungkin masih SMA dulu ya. Adik-adik beruntung muda-muda sudah senang. Dulu terlambat.
Ada acara diundang pakai helikopter dari Cianjur ke Cipanas tuh di atas. Ikut, bangga sekali. Sampai lupa waktu itu hanya pakai sendal jepit ya. Nah giliran turun di atas merasa keren, tapi pulangnya kan jauh, ya tetap mikir ya. Janganlah adanya dunia, alhamdulillah, sedikitnya juga alhamdulillah, diambil juga alhamdulillah, karena yang paling penting mah penilaian Allah, kedudukan di sisi Allah. Nah, orang yang zuhud terhadap dunia, Allah nanti kasih cintanya, dan kalau Allah mencintai kita, berarti kita akan mendapatkan yang terbaik dalam perhitungan Allah ya. Mungkin kita dijauhkan dari sesuatu. Seperti ibu sayang ke anak, kita dijauhkan dari granat. Padahal menurut kita tuh granat tuh indah ya. Nenas, granat nenas tuh ya. Tapi kan Bapak tahu ini bisa meledak dan menghancurkan. Dijauhkan dari keinginan kita, dijauhkan dari mainan kesukaan kita. Itu tanda cinta Allah. Kenapa? Supaya hanya yang aman